Wilayah ini pernah menjadi garis depan pertahanan. Bahkan pernah menjadi medan pertempuran antara kekuatan lokal dan kolonial. Kota ini juga menyimpan sejarah panjang yang penuh konflik berdarah, hingga menjadi rebutan. Kota ini bernama Tangerang. Semengerikan apa konflik berdarah di kota itu? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada masa kolonial awal, wilayah Tangerang memiliki peran penting dalam perjuangan melawan dominasi VOC. Kesultanan Banten mengangkat 3 tokoh penting yang dikenal sebagai 3 Arya atau Maulana, yaitu Arya Wangsakara, Yuda Negara, dan Santika, yang merupakan kerabat dari Kerajaan Sumedang Larang. Mereka diberi tugas untuk memperkuat perekonomian sekaligus melakukan perlawanan terhadap praktik monopoli VOC yang merugikan rakyat. Dalam perjuangannya, ketiga tokoh ini membangun sistem pertahanan di sepanjang wilayah Tangerang, khususnya di sekitar Sungai Cisadane. Benteng-benteng pertahanan ini kemudian dikenal oleh masyarakat dengan istilah benteng atau bentengan, yang menjadi cikal bakal julukan Tangerang sebagai kota benteng. Hingga sekarang, sisa-sisa benteng tersebut diyakini masih tersembunyi di beberapa titik di bawah aliran Sungai Cisadane yang semakin melebar. Memasuki awal abad ke-17, wilayah Tangerang masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Namun situasi mulai berubah ketika VOC memperluas pengaruhnya dari Batavia ke wilayah sekitarnya. Sungai Cisadane yang menjadi jalur strategis perdagangan berubah menjadi garis perbatasan yang penuh ketegangan. Sejak sekitar tahun 1650-an hingga 1680-an, wilayah ini menjadi arena konflik antara Banten dan VOC yang sama-sama ingin menguasai daerah tersebut. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada kekuasaan politik, tapi juga pada kehidupan masyarakat yang berada di tengah-tengah perebutan wilayah. Puncak konflik terjadi pada tahun 1682, ketika perpecahan internal melanda Kesultanan Banten. VOC memanfaatkan situasi ini dengan mendukung Sultan Haji untuk melawan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Perang besar pun tidak terhindarkan dan berakhir dengan kemenangan pihak yang didukung VOC. Sebagai konsekuensinya, wilayah Tangerang jatuh ke tangan VOC melalui perjanjian politik. Sejak saat itu, Tangerang berubah menjadi wilayah kekuasaan Belanda dan dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi Batavia dari ancaman Kesultanan Banten. Dari sinilah identitas Tangerang sebagai kota perbatasan dan kota benteng semakin kuat terbentuk dalam sejarahnya. Nama Tangerang sendiri memiliki kaitan erat dengan sejarah batas wilayah dan konflik kekuasaan di masa lalu. Pada tahun 1654 Masehi, tepatnya tanggal 5 Sapar tahun Wau, Pangeran Sugiri bersama masyarakat setempat mendirikan sebuah tugu setinggi 2,5 meter di tepi barat Sungai Cisadane, di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kampung Grendeng. Tugu ini berfungsi sebagai penanda batas wilayah antara kekuasaan Kesultanan Banten di sebelah barat dan wilayah yang dikuasai VOC di sebelah timur. Karena fungsi tersebut,
Masyarakat menyebut Tugu dan daerah sekitarnya dengan istilah Tetengger atau Tanggran, yang berarti penanda atau batas. Seiring waktu, penyebutan ini berkembang menjadi nama Tangerang yang kita kenal hingga sekarang. Untuk memperkuat kontrol wilayahnya, pada akhir abad ke-17, pihak Belanda kemudian membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang Sungai Cisadane, menjadikan kawasan ini sebagai garis depan militer sekaligus simbol kuat kekuasaan kolonial di perbatasan Batavia. Pasca penandatanganan perjanjian antara VOC dengan Kesultanan Banten yang diwakili oleh Sultan Haji pada tanggal 17 April 1684, wilayah Tangerang sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda. Sejak saat itu, VOC memperkuat kekuasaannya dengan menempatkan pasukan di sekitar benteng pertahanan di sepanjang Sungai Cisadane. Menariknya, pasukan tersebut tidak hanya berasal dari Belanda, tapi juga merekrut prajurit pribumi dari berbagai daerah, seperti Madura dan Makassar. Dalam praktiknya, tentara asal Makassar memiliki kebiasaan pelafalan yang berbeda. Karena tidak mengenal huruf mati, sehingga menyebut Tangerang menjadi Tanggerang. Kesalahan pengucapan inilah yang kemudian secara perlahan diwariskan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya menjadi nama resmi yang kita kenal sekarang sebagai Tangerang. Memasuki abad ke-18, Tangerang berkembang sebagai wilayah pertanian dan pemukiman. VOC mendatangkan masyarakat Tionghoa untuk mengembangkan ekonomi, terutama di bidang pertanian dan perdagangan. Namun kehidupan saat itu tidak selalu damai. Pada tahun 1740, terjadi tragedi besar di Batavia, yaitu pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC. Banyak dari mereka melarikan diri ke wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dari sinilah kemudian berkembang komunitas Tionghoa Benteng yang menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas budaya Tangerang hingga hari ini. Di abad ke-19, setelah VOC bangkrut pada tahun 1799, kekuasaan diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Tangerang tetap menjadi wilayah penting, baik secara militer maupun ekonomi. Infrastruktur mulai berkembang, termasuk jalan dan sistem administrasi kolonial. Namun di balik itu, rakyat tetap hidup dalam tekanan penjajahan. Seiring berjalannya waktu, Tangerang berkembang menjadi kota penyangga Jakarta. Pada masa Orde Baru sekitar tahun 1970-an hingga 1990-an, pembangunan industri meningkat pesat. Banyak pabrik dan kawasan industri dibangun, mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan jumlah penduduk akibat urbanisasi besar-besaran. Wilayah yang sebelumnya merupakan kabupaten daerah tingkat 2 ini pun mengalami kemajuan signifikan di berbagai bidang, terutama di kecamatan yang berbatasan langsung dengan ibu kota. Perkembangan tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk Kota Administratif Tangerang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 yang disahkan pada 28 Februari 1981. Sejak saat itu, kepemimpinan kota administratif dijalankan oleh Karso Permana pada periode 1982 sampai 1986. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Andes Yitno pada 1986 sampai 1990. Dan kemudian dilanjutkan oleh Jakaria Mahmud pada 1990 sampai 1993.
Dalam kurun waktu sekitar 12 tahun, Tangerang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Melalui proses panjang sejak 1 Juni 1987, akhirnya pada 28 Februari 1993, Tangerang resmi menjadi kota madya daerah tingkat 2 yang otonom. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Jenderal TNI Purnawirawan Rudini, yang sekaligus melantik Dr. Andes Haji Jakaria Mahmud sebagai pejabat wali kota. Namun jika kita melihat ke belakang, sejarah Tangerang bukan hanya tentang pembangunan. Ini adalah kisah tentang konflik kekuasaan, perebutan wilayah, dan perjuangan masyarakat yang hidup di dalamnya. Dari perang antara Banten dan VOC, tragedi etnis, hingga perjuangan kemerdekaan, semuanya telah membentuk identitas kota ini hari ini. Tangerang bukan sekadar kota satelit Jakarta. Dia adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah Nusantara. Dari garis batas yang diperebutkan, menjadi kota yang terus berkembang menatap masa depan. Itu tadi sekilas tentang sejarah kota Tangerang. Sebuah kisah tentang konflik, kekuasaan, dan perubahan zaman. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.